ada kindness-nya di dalam, ada story-nya. Jadi makanya makan nggak pernah nyesel. Kalau dulu nyesel dulu. Wah, guilty terus. Kita start idenya 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu saat itu papi mertua kena cancer. Terus saya cek kenapa kena cancer gitu. Kan jawabannya nggak ambigu. Nah saya research ternyata lifestyle, ternyata banyak manusia modern itu memakai barang-barang yang heavy toxin. Nah di situ saya pelajarin. Saya udah pasti takut dong kena, saya ganti organik. Pas saya ganti organik, hidup saya step by step berubah drastis. Dari berat badan, dari pemikiran, dari kesehatan, sampai suatu hari saya merasa perubahan yang sangat signifikan saat dimana hormon saya start balance. Dulu hormon saya berantakan, jadi tidur susah, cemas berlebihan, energinya low. Semenjak saya pindah, energi high. Terus saya nggak pernah nyesel. Dulu saya nyesel, dikit-dikit nyesel. Makan ini nyesel. Sekarang saya nggak pernah, jarang regret, jarang. Jadi lebih ke arah, habis saya makan, saya bersyukur gitu. Nah itu perubahan itu saya langsung, wah ini ada jutaan orang nih gitu. Akhirnya bikin sesa. Mahal itu kan dari segi makanannya, misalkan 20% lebih mahal. Tapi dari segi kehidupan, sakit enggak, hampir nggak ada sakit. Dulu saya sakit-sakitan sebulan sekali. Terus kedua, dulu saya nggak ada energi. Habis pulang kerja saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tidur saya nggak nyenyak. Otak saya kurang jalan, mental saya kecil. Terus saya tegang emosional. Nah sekarang hidup saya berubah total, jadi bagi saya organik itu bukan masalah mahal dan murah, tapi organik itu kehidupan indah gitu. Awal dari kehidupan indah. Dan organik itu kan maknanya adalah kita manusia alami, ya hidup sealami mungkin. Oh iya sangat, jadi kita belanjanya dari luar, dari US, dari mana-mana kirim ke Singapura, Singapura kirim ke Indonesia. Very difficult. Nomor satu untuk supaya orang bisa hidup sehat adalah produk hariannya dulu. Kan dulu orang cuma taunya sayuran organik doang gitu. Yang butuh sehat bukan cuma sayuran, semuanya. Jadi kalau memang mau benar-benar sehat ya semuanya, snacknya, sabunnya gitu. Semuanya seorganik mungkin, salami mungkin ya. Ada, kita baca ingredients-nya. Kita ada beberapa list ingredient yang memang tidak boleh masuk di sini. Cuman untuk sekarang, sesa 100% organik belum. Karena untuk dapetin 100% organik masih takes mungkin another 3 to 5 years. Tapi kita at least majority lah. Natural, non-GMO. Jadi nggak ada bahan-bahan yang sangat-sangat ada, soalnya ada levelnya, tingkatan tinggi dia. Ada, kalau dari import kita sertifikat semua. Dari lokal juga ada sertifikat organik Indonesia. Tapi kan organik itu kan, yang dimaksud dengan organik itu kan bukan cuman organik sertifikat, tapi siapa yang buat produknya gitu. Jadi organik itu pembedanya dengan makanan biasa adalah yang buat organik itu kebanyakan punya story. Punya cerita di balik layar kenapa dia bikin organik. Suatu hari dia cancer, dia. Kalau brand biasa kan cenderungnya lebih ke arah money only gitu. Itu perbedaan yang paling signifikan. Kedua, value terhadap sosialnya ya. Itu produk organik juga cukup jauh sekali dibandingkan produk biasa gitu.
Jadi kenikmatan makan organik tuh bukan cuman organik sertifikat, tapi feeling ada kindness-nya di dalam, ada story-nya. Jadi makanya makan nggak pernah nyesel. Kalau dulu nyesel dulu. Wah, guilty terus. Iya, saya banyakan selama ini masih lewatin saya semua penyortirannya. Saya selalu cobain ada MSG-nya apa enggak. Ini rasanya natural atau chemical. Jadi lewatin mulut dan saya baca ingredient semua, timnya ada tim nutrition, kita akan filter. Pembelajaran groceries di dunia cuma melihat merek sama harga. Nah, kita mau educate bahwa apa yang kamu masukin ke badan kamu, you should understand before you masukin ke mulut. Makanya tim nutrition itu kita sediakan untuk orang-orang yang banyak pertanyaan tentang kenapa begini, kenapa begitu, apa ini, apa itu, saya start dari mana. Itu saya mau make sure mereka understand dulu. Sebenarnya badan kita tuh butuhin nutrisi loh, bukan butuh makan. Nutrisi didapat dari mana? Dari makanan. Nah, kalau cuma makan doang, ya bahaya. Makan kalau isinya apa? Nah, itu kontennya apa? Ya at least dia nggak usah ngerti detail, tapi dia baca, oh ini ada ininya, ini ininya, oh nggak ada ininya. Gitu. Karena badan kita butuh nutrisi dan tanpa racun, itu yang dia butuh. Tapi manusia modern masukin apapun demi lidah, nah itu bahaya tuh. Terus nggak mau tahu apapun gitu. Akhirnya badannya radang, badannya melawan, cuman dia nggak sadar kan gitu. Nah nggak sadar berpuluh-puluh tahun jadilah sesuatu gitu. Tantangannya produk ya. Produk sama paradigma ya. Paradigma organik tuh mahal, buat apa? Gua gini masih hidup kok. Gitu. Ya itulah. Tapi sekarang saya bisa berbicara mereka ya, hidup sih hidup, cuman hidup bagaimana? Hidup kan ada kualitas. Ya, kualitas yang mana gitu. Kalau asal-asalan pasti kualitasnya pasti rendah, tidak mungkin tinggi. Jadi kita pengen mereka sadar lah, at least baca, at least tahu, oh di sabun ternyata banyak, di skincare banyak sekali. Ladies 200 chemical every single day, rata-rata perempuan, dari skincare doang, belum dari yang lain. Dan sekali kamu baca segini nih, nah gini pakainya berapa kali. Nah, tapi kita sekarang di awal ini kita mencari orang yang memang sudah paham. Orang yang sudah paham kita ajak kolaborasi. Karena kalau kita start dari nol, kita agak terlalu lama. Soalnya yang kayak gini orangnya udah lumayan ada, apalagi di selatan ini banyak. Produk organik pertama adalah dibuat dengan care ya. Kedua dibuat dengan alami, sealami mungkin walaupun tidak bisa 100% karena zaman modern ya. Tapi kalau dibandingkan konvensional ya lumayan jauh sekali. Karena intensinya beda dari awal. Kedua, pas kita makan itu kita pertama nutrisi pasti lebih ada, kedua racunnya dikit, ketiga buat alamnya. Jadi buat ke pihak-pihak lainnya itu dipastikan banyak yang udah pasti fair trade, B Corp. Jadi corporate yang memang very responsible with the social and environment. Ada kita bikin produk program lunch kayak dinner. Kan kita kasih coba makanannya kan. Dan menurut mereka, gue bisa makan ya gitu. Yang pasti kan rasa perbedaannya adalah kalau makanan biasa ya bumbunya kalau ini, tapi kok bisa dimakan nih gitu loh. Sayuran kan, orang organik sayuran harus tinggi. Tapi bisa dimakan gitu intinya. Dan kita di awal-awal ini kita untuk menciptakan pasar dulu, kita bikin paket-paket. Kayak jus-jus kita kan banyak kan pakai sayuran. Buah itu lebih melengkapi. Kalau yang biasa jusnya fokusnya buah-buahan gitu, rasa manis. Dan kita di Sesa ini kita jaga kan sweetness level kita lebih rendah jauh ya. Kalori, sweetness.
nutrisi tinggi, kalorinya sama sweetness-nya kita turun. Menurut saya setelah orang bisa tahu efeknya, shifting. Karena nggak ada yang lebih penting dari kehidupan dia. Nggak ada. Paling penting hidup. Tapi hidup paling penting dari makan. Nah, itu. Karena kalau makan kita nggak benar, badan kita nggak ada energi, pikiran kita nggak ada. Gimana kita mau kerja dengan baik? Gimana kita mau berperilaku dengan baik kalau kita nggak bisa keluarinnya gitu. Karena pengertian orang di Indonesia nih, gua sehat, lu tau dari mana? Kan gua nggak sakit. Oh, nggak sakit sama sehat beda. Nggak sakit, nggak sakit, sehat banget. Ada tingkatan yang sangat berbeda. Nah, mereka ini baru start sesa ini akan membuka itu. Kan mereka pikirnya nggak demam. Saya nggak demam. Oh, nggak demam bukan berarti sehat. Nggak demam itu berarti nggak sakit. Iya. Iya, dan kita lihat di luar negeri, di US, dia udah sangat berhasil ya. US ada pasar organik yang sangat-sangat sukses gitu. Siapa pemakannya? Orang-orang yang health concern, family concern, sama memang orang yang pengen want to get the best food, the most quality. Kan ada orang yang mau punya the best car, the best fashion. Oh ya nggak apa-apa, ada orang yang mau punya the best food gitu. Yang the best yang dimaksud bukan cuma rasanya, tetapi naturalnya, kualitinya. Iya, mereka pengen yang udah jadi ya banyakan. Pengen yang simple. Jadi mereka tuh pengen makan tapi nggak ada side effect lah. Makan efeknya positif gitu. Karena makan tuh bisa dua efek, satu negatif, satu positif. Tapi kan di Indonesia ini masih berpikir yang penting gue udah makan gitu. Ya kan tadi badan kita nggak butuh makan, badan kita butuh nutrisi. Jadi dia nggak butuh makan, kalau makan kan seolah-olah apa yang makan berarti berfaedah gitu kan ya, enggak gitu. Ini kita sekarang lagi guide lokal-lokal yang home industry yang kita banyak mau. Soalnya banyak mami-mami di rumah tuh bikin skala kecil. Itu yang kita gandeng karena banyaknya mami-mami skala kecil itu pasti dia punya story yang bagus. Dia pasti punya pengalaman, gue begini nih karena buat anak saya gini-gini, saya nggak mau kasih anak saya gini-gini. Nah itu dia tuh, itu dia. Kita sudah kerjasama lumayan banyak. Banyak kayak bone broth, kayak teh, kombucha, makanan kecil, snack, makanan baby. Sekarang kita belum sampai situ ya, sekarang baru some of packaging, some of storytelling dalam packaging kita udah tulis. Tapi nanti saya setelah stepnya makin naik, kita akan fokus ke sana. Karena alam di Indonesia sangat-sangat indah, tapi banyak sekali yang tidak peduli gitu. Oh, sehat secara alami. Dan makna logonya tuh, ini hidup merah nih, hidup yang kronik, yang misery life bahasa saya, hidup yang misery itu apa ya? Pedih ya. Kalau ini hidup yang empty. Ini pedih, ini kosong. Kalau ini good, ini udah bisa hidup dia enak. Kalau ini indah, beda lagi. Ada 4 level kehidupan yang saya pernah dari situ saya transform sebisa mungkin ke arah biru. Dan dari mana merah ke kuning? Tidur. Sama toksin ya. Iya, karena kalau kita tiap hari dapat toksin yang berlebihan, badan kita akan loyo sekali. Kayak kita diare kan energinya nggak ada kan, karena shifting energinya kepada mendetoksi racun. Nah, kita nggak mau badan kita tiap hari fokus sama racun, kita maunya fokus sama nutrisi yang dikasih gitu. Malah terima kasih gitu. Beda gak tuh energinya? Beda sama aduh gitu kan beda. Badan kita kan hidup sekali. Jangankan badan, motor aja dikasih bensin beda aja langsung, apalagi badan kita hidup. Kita start dari produk, dari supermarket, kita sekarang udah start masuk ke mall. Jadi konsep 200 meter.
Habis itu nextnya kita e-commerce udah start. Kita akan sebar, pokoknya kita mau bikin sehat itu ada. Sekarang mau entry ke sana susah. Di mall aja susah di mana. Sekarang masih belum ada akses, makanya yang growth itu penyakit bukan sehat. Dan kita maunya sekarang yang growth itu adalah healthiness. Saya fokus sayanya problem solving ya. Saya selalu start apapun berangkat dari masalah apa yang saya perbaiki. Jadi bukan dari financial, bukan dari saya pribadi gitu. Kayak saya udah putusin, saya pengen buat kesehatan jadi ada. Saya pengen inspirasi orang bahwa kehidupan itu ada levelnya. Dan kehidupan indah start dari kesehatan. Kesehatan start dari apa yang kita makan. Gitu. Nah itu harus paham. Karena lingkungan saya ring 1, banyak orang-orang yang katanya bahagia dari kekayaan. Tapi udah kaya, stres berat. Nggak happy-happy. Terus gimana yang bener gitu. Dari situ makanya saya lihat, oh ini mesti tahu mereka. Ada alternatif. Saya sakit A, turunan. Sampai mati minum obat. Saya enggak, kenapa itu terjadi? Gaya kamu makan gimana, tidur kamu gimana? Jadi diintrospeksi biar dia sadar, oh ternyata gue melakukan kesalahan. Sehingga terjadilah ini. Kesalahan ini gue bikin ulang-ulang, terjadilah terus-terusan. Gitu. Tapi pas kesalahan kamu stop kan, dia akan hilang. Nah kita akan bikin sampai situ. Saya leadership-nya lebih kayak father ya. Jadi anak-anak saya kasih value-nya apa sih? Kenapa sih saya lahir gitu? Dan masukin ke hati mereka, jadi mereka harus work pakai heart itu sih. Tapi dalam membentuk suatu perusahaan pasti nggak semuanya mulus kayak gitu. Dan kita sama dia pengennya sebagai keluarga ya. Karena saya selalu train mindset, saya nggak pernah train kerja. Karena saya bukan pekerja, saya selalu filosofi. Karena kerja itu datang dari mindset. Kalau mindsetnya salah, kerjanya ngaco. Kerjanya ngaco, nggak pernah ada value, dia nggak pernah bernilai gitu. Karena kan yang menilai kita kan orang lain yang menikmatinya gitu. Nah, itu. Jadi saya minta mereka selalu berkarya, bukan bekerja. Bekerja capek dan bekerja lebih ke diri sendiri gitu. Kalau berkarya berarti kan ada yang nikmatin gitu. Nah nilai yang orang nikmatin itulah nilai kita gitu. Kalau kita bisa berbuat solve problem ke 1000 orang sama ke 1 juta orang, 1 miliar orang, itu value kamu langsung ke atas langit. Banyak orang cuma mau berbuat baik sama dirinya. Itulah majority filosofi saya. Selalu memberi baru menerima. Pasti ada, tapi Indonesia tuh ya, yang saya paling sayangkan adalah fokusnya meminta ya. Meminta karena memang dari dulunya education segala ya, terus bekas penjajahan gitu. Jadi belum ada naluri bahwa to be a successful person, you have to create value for others. Belum ada tuh. Jadi lebih ke arah ya udah sukses kita kerja keras. Gitu. Kerja keras kalau salah gimana? Kalau salah dibikin keras makin keras lagi gitu. Jadi beda kerja keras sama kerja benar itu belum clear. Nah, saya selalu kasih tau mereka gitu. Kerja yang paling benar dulu. Tapi benar yang lo maksud apa? Benar itu adalah apa yang kamu kerjakan bernilai buat orang yang menikmati. Kalau bernilainya nggak ada, berarti kamu kerja salah. Seperti jeruk makan jeruk. Jeruk dimakan monyet, monyet dimakan macan, macan dimakan tanah gitu. Nah ini siklusnya ini. Tahun depan kita akan ekspansi ya. Kita akan menggait investor. Sekarang saya udah ready for investor. Kita akan expand, kita punya konsep ke tempat-tempat yang memang audiensnya ada di sana.
Kota-kota yang dimana penduduknya sudah lebih terbuka pemikirannya, dia lebih bisa menyerap sesuatu yang benar secara cepat. Kadang-kadang kan orang kan udah benar aja masih 10 tahun lagi gitu. Dan di sini sangat ready nih SCBD. Kepemimpinan orang, kan saya kan pemimpin perusahaan. Saya pengen, mimpi saya pemimpin perusahaan itu karena dia hidup sehat ya. Dia nggak punya hati untuk melakukan sesuatu demi uang saja. Karena saya pingin kita berusaha, tapi yang lain tidak ada yang menjadi korban. Jadi kalau dia sehat, dia punya rem gitu untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Nah itu dia. Dia pasti punya natural alami, tidak membakar hutan. Jadi demi apapun saya melakukan apapun. Nah itu yang kita pengen. Karena orang yang hidup sehat cenderung lebih positif dalam berperilaku. Dan positif perilaku itu kan penting buat seluruh orang. Karena kalau dia negatif semua kena gitu ya. Dia positif semua juga kena. Apalagi seorang pemimpin ya. Impact-nya sangat besar. Orang tua juga ya. Saya kepingin sadar bahwa anak kamu tuh yang terpenting kesehatan, bukan pembelajaran doang ya. Banyak orang tua sekarang, pokoknya anak gua sekolah setinggi-tingginya nggak usah tidur siang, ngajar, ngeles Senin sampai Minggu. Ya maksudnya, terus habis itu sakit obat, makanan nggak diperhatiin. Karena kita kan pengen anak kita bertumbuh, bertumbuh dengan baik. Secara otak, pemikiran, nilai, value nih. Kalau zaman sekarang waktu pokoknya anak gua ngeles pagi sampai malam gitu. Anaknya akhirnya sakit-sakitan ya, kurang tidur. Kurang tidur tidak bisa buat anak kecil. Kalau filosofi saya, anak saya berkembang dengan baik dulu. Education pasti, tetapi bukan education is number one, apalagi anak saya 10 tahun gitu. Nanti anak saya tunggu 20 tahun baru kita ngomong spesifik. Kalau anak 10 tahun sama-sama bisa baca kan, sama bisa ngitung, yang penting anak saya bertumbuh otaknya full. Karena kan sekarang before dia dewasa itu pembentukan itu di situ. Jadi anak saya setiap hari makan alpukat, nggak bisa nego, telur tiap hari. Karena otaknya dibentuk dari situ gitu. Itu yang saya fokuskan, nutrisi setinggi-tingginya. Kalau sakit suruh badannya lawan, imun sistem. Iya, karena kalau anak kita sehat ya, analogi obat kan gini, rumah kamu ada kedatangan maling, sama ditembakin, jadi satpam kita nggak pernah berantem gitu. Kalau ini kan satpam suruh berantem, pukul-pukulan, dusus setiap hari pukul-pukulan, malah jadi jagoan gitu loh, analoginya. Makanya saya nggak biarin aja, demam biarin 1-2 hari dia sembuh kok, orang imunnya lawan. Demam itu kan salah satu teknik melawan penyakit. Orang-orang langsung tempra, saya nggak, biarinin aja. Bener, dia lawan pakai natural dia. Lama-lama dia malah kuat. Itu filosofi itulah yang saya bangun Sesa ini pengen begitu. Anak sekarang nggak kena matahari. D3 kalau nggak ada, imun sistemnya drop, tidur susah, depresi. Itu kita pengen orang tua sadar lah. Kesehatan adalah yang utama. Nanti pembelajaran tuh bisa, kalau otak dia berkembang full, badan dia sehat, di siapapun gampang gitu. Yang bahaya, otaknya nggak berkembang, di sekolah yang tinggi-tinggi. Itu yang saya lihat majority loh itu.